Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, saya akan melakukan tutorial untuk ujian praktek. Kemarin kan sudah saya kasihkan kisi-kisinya sesuai kelas masing-masing. Nah, kisi-kisinya itu membuat 3 dokumen yang berisi dari sebuah teks, gambar, dan tabel. Untuk soalnya yaitu silakan buatlah pembagian perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu ada 3 bagian kan, ada input, ada output, dan ada pemroses. Nah, silakan dibikin 3 bagian, yaitu berupa teks, berupa gambar, dan berupa tabel. Oke, ikuti saja instruksinya sesuai video berikut ya. Nah, di sini abaikan saja kalau ada suara kipas dan sebagainya ya. Silakan buka Microsoft Word dengan tekan tombol Windows, kemudian ketik aja WORD, kemudian tekan Enter. Microsoft Word ya. Oke, silakan pilih bagian blank dokumen. Di bagian home, kalian atur dulu silakan jenis fontnya ke Cambria. Kemudian ukurannya juga silakan ukurannya 12 saja. Terus untuk bagian layout, kalian klik layout, orientationnya benar apa enggak, silakan pilih portrait, dan ukuran kertasnya silakan pilih A4 saja. Oke, sampai sini sudah selesai aturan awal. Untuk selanjutnya silakan ke bagian home lagi. Nah, tadi soalnya apa? Soalnya adalah pembagian perangkat keras komputer. Oke, untuk garis baru kalian tekan Enter. Untuk pertama ada apa? Perangkat keras input. Oke. Terus ada apa lagi? Nah, perangkat keras input adalah apa? Kalian jelasin dulu. Perangkat keras input adalah perangkat yang berfungsi untuk memerintahkan komputer. Contohnya sebagai berikut. Titik 2. Nah, untuk contohnya di sini kan kalian bisa gunain sebuah bullet point atau bullet numbering. Nah, number kan sudah nih, ini number ya. Kalian pilih bullet point. Pilih bagian mana? Ada di bagian ini nih. Kalian pilih bullet point. Silakan pilih bebas aja yang seperti apa ya. Saya contohnya seperti ini bullet pointnya. Nah, contoh dari perangkat keras input itu ada apa aja? Saya contohin keyboard, yaitu berupa papan ketik untuk memasukkan sebuah simbol-simbol, huruf ataupun angka ya. Kemudian apa lagi? Ada mouse. Mouse itu untuk menggeser atau memindahkan pointer ya. Pointer paham? Nih pointer yang kalian ini nih, geser-geser nih pointer. Kemudian apa lagi? Ada mikrofon. Mikrofon juga termasuk sebuah perangkat keras input. Berfungsi untuk apa? Untuk merekam suara nih, seperti yang saya sedang ngomong ini nih. Untuk merekam suara. Oke, dan selanjutnya ada banyak ya, ada webcam, ada touchscreen, ada scanner dan sebagainya. Udah, untuk
untuk contoh ini 3 saja. Kemudian kembali ke selanjutnya. Yang kedua ada perangkat keras pemroses. Nah, untuk perangkat keras pemroses itu apa? Yaitu setelah komputer menyebutkan sebuah data berupa huruf ataupun teks ataupun lainnya, nah itu diproses oleh yang namanya perangkat keras pemroses. Perangkat keras pemroses itu contohnya seperti apa aja? Contoh perangkat keras pemroses kedua. Oke, kita kasih bullet point lagi. Bullet point seperti tadi, yaitu pilih ini. Saya kasih contohnya berbeda ini ya. Contohnya ada apa? Ada CPU. CPU singkatan dari apa? Central Processing Unit, yaitu sebuah kumpulan dari alat-alat pemroses. Di dalamnya itu ada RAM, ada GPU, ada hard disk dan sebagainya ya, yang tidak bisa dilihat dengan ini ya kalau nggak dibongkar. Terus ada yang namanya CU. CU yaitu Control Unit. CU Control Unit yaitu sebuah perangkat yang bisa mengatur data dan instruksi dalam komputer. CU ini bisa juga diartikan sebagai otaknya komputer, yaitu sebuah prosesor ya, seperti itu. Selanjutnya silakan yang ketiga. Itu adalah perangkat keras output. Perangkat keras output itu apa? Perangkat keras output adalah perangkat keras yang berfungsi untuk apa? Untuk menampilkan ya, untuk menampilkan sebuah data atau data ataupun berupa teks, video, suara dan sebagainya. Pada perangkat keras tersebut akan menghasilkan sebuah apa itu? Seperti itu. Berfungsi untuk menampilkan data ataupun hal lainnya. Oke, sini kan nggak rata nih, diratain dulu. Caranya gimana? Ini dihapus, terus ini tekan enter, tekan tab, diratakan sama ini, kemudian tekan enter lagi. Kemudian setelah ini kasih bullet point lagi. Contoh dari perangkat output adalah apa? Ada apa saja? Ada apa saja? Contohnya. Nah, di sini kita buat bullet point lagi, kita tandain checklist ya. Contohnya ada apa aja yang dihasilkan dari komputer? Sebuah suara. Apa nama perangkat kerasnya? Speaker. Menghasilkan sebuah suara atau audio. Oke, kemudian ada monitor ya. Monitor itu menghasilkan apa? Menghasilkan sebuah gambar, teks,
video dan sebagainya ya, yang kamu lihat di layar aja. Kemudian ada apa lagi? Sebuah printer itu media cetak ya, berupa menghasilkan ya media cetak lah, menghasilkan sebuah media cetak berupa kertas ataupun lainnya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalian bisa dirapikan dulu. Ini judulnya di blok, ditebalkan, di blok dan ditebalkan, terus digeser tengah, bisa pilih paragraf option ini. Terus untuk judul-judulnya kalian bisa tebalkan juga. Ya, seperti ini, jadi kelihatan lebih rapi kan. Nah, untuk selanjutnya kita blok semua, terus pilih rata kanan dan kiri atau justify ya, cara pilihnya aja. Kalau sudah, ini satu dokumen ya, dokumen ini sudah jadi. Nah, kemudian untuk dokumen yang kedua, kalian bisa menggunakan sebuah gambar atau shapes ya. Kalian bisa tambahkan insert, kemudian pilih blank page. Nah, di sini kalian bisa pilih blank page dan sama, judulnya masih sama ya, judulnya sama seperti ini. Kemudian kalian bisa mengotak-atik 3 perangkat ini menjadi sebuah bagan bisa, ataupun shapes. Kalian bisa ikuti aja instruksi dari saya. Silahkan pilih shapes, kemudian pilih kotak sini. Ini tulis add text. Perangkat keras, kalian bisa copy aja, kalian bisa tebalin dulu, kalian bisa copy dan pastekan di bawahnya. Dibagi menjadi 3, pastekannya 3 aja, silahkan jadi 3 paste. Tadi ini udah di copy, tinggal di paste aja, tekan Ctrl C dan paste Ctrl V ya. Seperti ini, kalian dibikin aja. Ini perangkat keras. Pertama ada input, kedua ada proses, ketiga ada output. Nah, seperti itu ya. Perangkat keras dibagi menjadi 3 bagian, ada input, pemproses, dan output. Nah, silakan dikasih tanda panahnya juga. Tanda panahnya bisa pilih ini, pilih insert shape, lalu dari sini tarik ke sini. Udah. Terus untuk ketebalannya silahkan pilih outline di bagian menu format. Outline-nya dibesarin bawah seperti ini. Kalau sudah, pilih insert lagi, terusan shapes lagi, terus tanda panah untuk ke sini. Ke sini ya. Seperti ini. Terus shapes outline-nya dibesarin lagi biar sama. Nah, kemudian satu lagi ke arah yang sebelah kanannya, outputnya ya. Dan ditebalkan kembali. Nah, jadi perangkat keras ini dibagi menjadi 3 ya, ada input, ada proses, dan output. Nah, kemudian untuk di bawahnya kalian bisa desain lagi, pilih shapes dan kasih contohnya. Di sini seperti ini saya contohin ya. Nah,
silakan pilih beda warna nggak apa-apa, ataupun yang lainnya, atau transparan boleh seperti ini. Nah, di dalamnya kalian bisa contohnya add text, klik kanan ini, klik kanan ada text ya. Terus untuk ini ya, diketik aja contoh ini, perangkat keras input, ada keyboard, terus apa lagi, ada mouse, terus ada mikrofon, sesuai yang ada di sini saja. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di copy aja ini, terus tinggal digeser ke sini dan dipindahin lagi, paste lagi. Copy dan paste ya. Terus ini diganti. Ini kan contohnya itu ada CPU dan CU. Satu lagi sebenarnya sih ada ALU ya. Terus untuk output ada apa aja, contohnya speaker, terus ada monitor dan ada printer seperti itu. Nah, untuk yang bagian kedua ini kan udah, ini bagian paragraf, ini bagian tabel, bagian bagan atau gambar menggunakan shapes. Oke, untuk paragraf yang ketiga kalian bisa gunakan sebuah tabel ya untuk pembagian perangkat kerasnya. Untuk ukuran judulnya saya besarin aja 16 atau 20 boleh. Oke, silakan untuk yang ketiga bisa insert blank page lagi. Oke, baik ya, lanjutin ya. Untuk yang dokumen ketiga, bukan paragraf tapi dokumen ketiga yaitu sebuah tabel. Ini yang pertama kan udah sebuah paragraf berupa teks ya. Nah, untuk yang dokumen kedua yaitu berupa bagan, berupa sebuah gambar, shapes dan sebagainya. Untuk dokumen yang ketiga, silakan bisa menggunakan tabel dengan isi yang sama, yaitu bagian perangkat keras komputer. Oke, silakan di bagian ketiga di sini kalian bisa pilih insert tabel, kemudian menjadi bawahnya 3 untuk nomor dan sebagainya. Ini deh, sini. Kalau kurang bisa tambahin. Nah, di sini bisa tulis nomor. Terus ini antara sel 1 dan sel 2 pastikan bisa gambarnya seperti ini, lalu bisa digeser untuk mengecilkan atau melebarkannya. Kemudian di sini ada perangkat keras input. Langsung aja ya, input. Kedua ada pemroses. 3 ada output. Silakan bisa diperbesar atau diperkecil aja. Dan ini 1 dan seterusnya ya. Nggak usah ditebalin, berarti dihilangin. Oke, contohnya seperti ini. Silakan input, yaitu perangkat contoh dari perangkat input ada apa aja sini? Ada keyboard, mouse, dan mikrofon. Kedua, ada apa lagi? Ada perangkat keras pemroses. Pemroses ada apa aja? Ada sebuah CPU. CPU
output ada speaker, ada monitor, dan ada printer. Nah, seperti ini ya. Ini nggak usah tebal, di blok semua, kemudian B nya dihapus ya, nggak usah tebal. Ya. Ini bisa dikasih warna juga, warna ininya misalnya ini, warnanya kuning. Nah, contohnya seperti ini ya tutorialnya. Nah, kalian bisa nanti ikuti aja proses dari awal sampai akhirnya ya, seperti ini. Nah, di sini kan belum ada nomor-nomornya nih. Kita gunakan sebuah footer atau sebuah nomor halaman biar bisa lebih ini ya. Halaman pertama di sini yaitu sebuah paragraf atau teks. Halaman kedua berupa bagan atau shapes. Yang ketiga ada tabel. Sederhana seperti itu aja. Nah, kemudian silakan untuk numbering halaman, penomoran halaman, kalian bisa klik insert, kemudian pilih footer. Terus di bagian terserah mau yang sebelah kiri, kanan, ataupun tengah. Saya pilih yang tengah aja, seperti ini. Nah, di sini otomatis akan ada nomornya sendiri. Ini halaman 1, ini halaman 2, dan yang ini halaman 3. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk ujian prakteknya mungkin seperti itu aja. Nah, kalau di atas ini biasanya untuk header, untuk kop surat ya, kop surat dan sebagainya. Untuk header udah saya contohin, tapi untuk praktek nggak usah dikasih lah ya, nggak apa-apa. Seperti ini aja. Oke, semangat terus, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, ini kata dari awal sampai akhir saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.